Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Safira Zifa Ar-Rosyihah dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Dan juga aku, Fajar Izul Muslimin dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oasis, welcome back to Oasis. Obrolan asyik dan inspiratif tentunya bersama saya Safira Zifa. Dan pada siang hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super kece nih. Nggak hanya kece aja tapi juga spesial. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya bintang tamu kita kali ini perkenalan dulu nih pada teman-teman yang ada di rumah. Biar teman-teman tahu siapa sih bintang tamu kita pada siang hari ini. Silahkan Kak. Oke, baik. Halo Sobat Oasis, kenalin aku Fajar Izul Muslimin, siswa SMA Muhammadiyah 8 Gresik. By the way nih Kak Fira, di SMA Muhammadiyah 8 Gresik ini aku baru menginjakkan kaki di kelas 10 loh Kak Fira. Wah, berarti masih murid baru, suasana baru dan juga lingkungan baru ya. Betul banget Kak Fira. Oke, nah pada siang hari ini Kak Fajar, kita akan membahas tentang future millennial leader, milenial pemimpin masa depan. Oke, Mungkin boleh, yang awal kita bahas yang ringan-ringan dulu aja kali ya. Nah, menurut Kak Fajar nih, apa sih definisi generasi milenial itu? Kalau menurutku ya, mengenai generasi milenial itu, pastinya generasi yang memiliki keterkaitan dengan suatu teknologi dan juga digitalisasi Kak Fira. Oke, berarti generasi milenial itu generasi yang melek akan teknologi ya, dan tentunya nggak meninggalkan sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Betul banget, Karena Kak Fira. dari teknologi tersebut kita tahu informasi dari arah mana saja ya, kayak gitu. Oke, FYI nih teman-teman, Kak Fajar adalah salah satu murid berprestasi di SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Nggak hanya itu, Kak Fajar juga aktif dalam bidang organisasi dan juga kemasyarakatan. Nah, Kak Fajar, jadi milenial berprestasi itu kan sulit-sulit gampang ya. Nah, menurut Kak Fajar nih, tips and trick dong buat teman-teman yang ada di rumah, biar teman-teman juga bisa menjadi milenial yang berprestasi, tapi tetap gaul dan gak meninggalkan prinsip Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita adalah seorang pelajar Muhammadiyah. Gimana tuh tips and triknya? Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, terkhusus generasi milenial, Yes. yang mau berprestasi nih dan masih bingung cara buat dapatin prestasinya gimana. Mungkin aku bakal ngasih sedikit tips and trick ya, berdasarkan pengalaman saya tentunya. Yang pertama tentunya itu kita harus mengasah diri kita terlebih dahulu ya Kak Fira ya. Mengasahnya dalam artian apa? Dalam artian kita tuh harus fokus kepada bakat yang kita miliki dahulu. Kita cari terlebih dahulu. Terus kalau misalkan kita sudah mempunyai bakat, sudah mengetahui bakat yang kita punya, kelebihan kita di mana, kemudian kita asah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi Kak Fira. Kita asah, kita latih secara terus-menerus sampai kemampuan yang kita miliki itu kita rasa mencukupi Kak Fira. Kalau misalkan sudah mencukupi atau mumpuni, nanti kita bakal keluar dari zona nyaman kita dan naik ke satu tingkat yang lebih tinggi Kak Fira. Yaitu misalkan contohnya kita bisa ikut ke suatu olimpiade, ke suatu intinya lomba-lomba yang sesuai dengan bidang kita. Dan tentunya itu circle dan teman-teman kita juga harus mendukung tentunya terhadap bakat yang kita punya. Oke, berarti ada 3 poin ya. Betul, ada 3 poin. Tips and trick untuk menjadi generasi milenial yang berprestasi, tetap gaul dan nggak meninggalkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ada temukan passion kalian ya. Digali Bagaimana terlebih sih dahulu. bakat dan minat kita? Bagaimana sih cara kita berkembang kayak gitu ya Kak Fajar ya? Betul banget, Lalu Kak yang Fira. kedua adalah diasah nih. Kalau sudah menemukan bakat dan minat ataupun passion, kita asah dulu. Sama halnya seperti pisau. Pisau semakin diasah maka akan semakin tajam pula. Lalu yang terakhir yang ketiga, temukan lingkungan atau bahasanya anak sekarang circle ya. Ya, betul, Oke, circle. Circle, ditemukan nih circle kita agar kita ke depannya bisa lebih berkembang dan juga berprogres. Seperti itu ya Kak Fajar ya. Betul banget Oke. dong. Nah, tadi kita udah ngomongin mengenai generasi milenial. Sekarang kita berbicara tentang pemimpin kali ya. Menurut Kak Fajar, definisi pemimpin sendiri itu apa sih? Kalau menurutku sendiri ya, mengenai definisi pemimpin itu istilahnya sebuah kepala yang membawahi bawahan-bawahannya. Misalkan saja contoh di suatu tubuh kita ya, ada sebuah kepala yang tugasnya itu menggerakkan seluruh badan kita. Kan di dalam kepala ada istilahnya ada otak yang tugasnya menggerakkan seluruh tubuh kita. Sama halnya dengan pemimpin yang ada di suatu organisasi katakanlah. Otomatis pemimpin tersebut bakal tugasnya
Koordinir ya? Oke. mengkoordinir organisasi tersebut, mau dibawa kemana organisasi tersebut, mau diarahkan kemana kumpulan tersebut, kan tergantung kepada pemimpinnya ya Yes, Kak Vira. bener banget. Berarti menurut Kak Fajar nih teman-teman, definisi seorang pemimpin itu adalah kepala yang membawahi Anggotanya. anggota-anggotanya ya. Oke. Nah, di dalam diri pemimpin itu kan banyak sekali aspek yang harus ada ya untuk menjadi idealnya seorang pemimpin. Nah, menurut Kak Fajar ya, aspek apa sih yang harus ada di dalam diri pemimpin sendiri? Kalau menurut saya sendiri ya, aspek yang harus ada di dalam diri pemimpin itu tentunya yang pertama, sosialnya itu harus baik Kak Vira. Entah itu sosialnya dengan manusia, dengan tetangga, dengan guru, dengan teman, ataupun yang kedua itu dengan Sang Pencipta Kak Vira. Istilahnya habluminawas sama habluminanasnya itu seimbang. Gimana dia beribadah, kemudian gimana dia berinteraksi. Karena kalau misalkan tidak seimbang atau berat sebelah, maka akan menjadi sebuah hal yang lucu Kak Vira. Kalau misalkan pemimpin tersebut kayak attitude-nya kurang gitu loh Kak Vira. Oke, Sosialnya ya. dengan Sang Pencipta ataupun sama sesama makhluk sosial itu kurang. Yes, bener banget dan kelihatannya kayak apa sih kayak Mm-mm, kurang banget mm-mm. gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita ambil dari teladan Rasulullah Kak Vira. Yang pertama itu ada sidik, kemudian yang kedua ada tablik, kemudian yang ketiga itu ada fatonat, dan yang keempat adalah amanah. Yang mana yang pertama yang sifat sidik itu tadi artinya jujur, kemudian tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas, yang keempat amanah itu artinya dapat dipercaya Kak Vira. Oke, berarti ada 5 aspek penting yang harus Ada 5 ada aspek. di dalam diri pemimpin. Yang pertama tadi habluminallah dan habluminanasnya itu harus seimbang. Betul banget, harus Lalu seimbang. yang kedua ada sidik, ada tablik, amanah dan juga fatonah Fatonah, ya. heeh. Oke, dari meneladani sifat Nabi tersebut. Nah, ngomong-ngomong masalah pemimpin ya. Tadi kan kita udah kulik-kulik nih apa sih definisi dan aspek yang harus ada di dalam diri pemimpin. Ada nggak sih pemimpin idola Kak Fajar nih? Kalau bicara menurut berdasarkan pemimpin idola sih ada sih sebenarnya Kak Vera. Satu pemimpin yang itu benar-benar menginspirasi diri saya. Wah, siapa Entah- tuh? Kepo nih ya. Iya dong, kepo dong. Teman-teman yang Eh, ada di rumah juga pasti kepo. Dia ini ketua umum pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kak Vera, Wah. yaitu Mas Nasir Effendi. Wah, emang Heeh. bener banget sih. Cocok banget kalau idolanya Mas Nasir Effendi. betul Karena banget. Mas Nasir Effendi dari wawasannya, kewibawaannya juga emang patut diacungi jempol ya Betul Kak banget Kak Fajarnya. Vera. Nah, yang bikin saya bisa mengidolakan Mas Nasir Effendi itu waktu adanya musyawarah daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bertepat di Malong Panggang Oke. itu Mas Nasir itu kan datang ya ke situ. Lah, dia itu kayak ngasih talk show gitu loh Kak Vera. Nah, yang dimana talk show tersebut ada istilahnya sharing session gitu ya. Oke. Dari sharing session tersebut aku bisa narik kesimpulan sih kalau misalkan Mas Nasir itu bisa narik perhatian audiens gitu loh, sebegitu excitednya gitu. Oke, Heeh. heeh. Dan semua mata audiens itu tertuju ke Mas Nasir sih. Jadi public speaking-nya nggak bisa diungkapkan dengan Yes, kata-kata. bener banget. Heeh. Emang Mas Nasir Effendi itu patut diacungi jempol. Karena untuk menjadi idola kita juga bagus juga ya. Betul banget, Karena bagus itu banget. juga kader Muhammadiyah yang top sekali, berwawasan luas, berwibawa, dan public speakingnya itu yang good banget, emang good banget. Kayak Masya Allah gitu ya. Bisa menarik perhatian audiens itu kayak fokus ke dia aja. Itu kan sulit banget ya. Ya gitu. mungkin boleh ya nanti ke depannya Mas Nasir diundang ke Oasis Boleh kita. kali ya Heeh. diundang ke podcast Oasis buat jadi narasumber. Nanti Betul banget. tuker posisi Iya, kali ya. Betul. Heeh. Iya, oke. Kak Fajar, mungkin sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin podcast kali ini sedikit menjawab teman-teman nih yang Iya, ada di rumah buat cari tahu apa sih arti pemimpin, apa sih arti generasi milenial, dan apa yang harus ada di dalam diri pemimpin. Nah, sebelum kita tutup, aku ajari salam Oasis dulu Oh, kali ya. ya. Gimana, Oke. Kak Vera? Tangannya kayak gini dong. Gini ya. Yes, Kak Vera, benar tanya. banget. Heeh, Nanti terus. kalau aku udah bilang salam Oasis, jawabnya obrolan asyik dan inspiratif ya. Iya, obrolan asik dan inspiratif. Yes, Oke, bener baik. banget. Latihan dulu aja Kak Latihan Vera. dulu Oke, ya. heeh. Salam Oasis. Obrolan asyik dan inspiratif. Kayak Oke, gitu ya. Oke, ayo langsung. Siap ya? Siap, ayo langsung. Salam Oasis. Obrolan asyik dan inspiratif. Oke, terima kasih buat Kak Fajar udah Sama-sama, mau Kak menjadi Vira. bintang tamu di podcast Oasis episode kali ini. Jalan-jalan ke kota Jambi saat pulang jangan bersedih. Cukup sekian podcast kita kali ini. Sekian dan terima kasih. And the last I say nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like,
comment, share, and subscribe. See you.